Pemirsa, dalam dunia kedokteran ada istilah suspended animation atau penghentian kehidupan sementara dengan cara menurunkan suhu tubuh manusia untuk menyelamatkan nyawa. Keadaan ini membuat manusia yang sekarat menjadi dingin dan beku untuk beberapa jam. Ilmuwan yang meneliti hal ini adalah Samuel Fisherman dari Universitas Maryland dan Peter Lee dari Universitas Arizona, Amerika Serikat. Samuel Fisherman sendiri terinspirasi untuk tidak langsung menyerah terhadap kematian pasiennya sejak belajar dari Peter Safar, pelopor teknik cardiopulmonary resuscitation atau CPR. CPR sendiri baru diterapkan mulai 1960-an, tetapi sekarang prosedur ini sudah menjadi prosedur utama pertolongan pertama bagi pasien yang pingsan dan sedang menuju ke rumah sakit. Sebelum CPR ditemukan, semua tim medis sudah menyerah ketika jantung pasien mulai berhenti berdetak. Namun dengan adanya CPR, harapan untuk hidup masih ada. Teknik ini memberikan tekanan pada rongga dada untuk mencoba memijat jantung agar hidup kembali. Di Texas, Amerika Serikat, ada pasien akhirnya kembali hidup setelah mendapatkan CPR selama 3,5 jam. Menghidupkan jantung melalui proses CPR ternyata baru separuh perjuangan bagi tim medis. Pasien yang jantungnya sudah terlalu lama berhenti berdetak berpotensi mengalami kerusakan otak lantaran aliran oksigen tidak sampai ke otak. Peter Safar menemukan cara sederhana untuk mencegah kerusakan otak ini dengan menaruh kotak-kotak es di sekeliling tubuh pasien. Dengan suhu rendah, sel tubuh mulai bergerak lamban dan mengurangi metabolismenya. Pendinginan ini juga mengurangi kerusakan yang bisa disebabkan karena kekurangan oksigen. Samuel Fisherman dan Peter Lee meneruskan apa ditemukan Peter Safar dengan cara membekukan pasien beberapa jam dan mengganti darah pasien dengan larutan garam. Mereka menurunkan suhu tubuh manusia pada suhu sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius guna memberikan waktu kepada dokter sekitar 2 jam lebih untuk operasi. Selama itu juga, tim akan mengeringkan darah dari tubuh dan menggantikannya dengan larutan garam dingin. Ketika metabolisme sudah berhenti pada suhu dingin, darah sudah tidak dibutuhkan dan larutan garam dimasukkan untuk mempercepat proses mendinginkan pasien. Penelitian ini menghabiskan waktu 20 tahun sampai akhirnya bisa dibuktikan aman dan efektif. Dan tahukah Anda, kasus-kasus seperti ini sudah beberapa kali dipraktekkan para medis. Inilah kasus pembekuan manusia untuk kesehatan versi on the spot. Kamis 15 Maret 2015 mungkin akan jadi hari terakhir bagi Sibel Sonmaz untuk melihat suaminya Gülen Sonmaz. Warga Turki ini mengalami serangan jantung dan dokter sudah menyatakan bahwa jantungnya berhenti berdetak. Tim dokter yang menangani Gülen mencoba melakukan upaya terakhir untuk membuat jantungnya berdetak kembali dengan menurunkan suhunya. Hal ini bertujuan untuk membatasi efek kekurangan oksigen pada organ jantung. Tubuh Sonmaz kemudian dimasukkan ke dalam bak berisi es yang sangat dingin. Ternyata usaha ini berhasil menghidupkan kembali jantung Sonmaz. Setelah jantung kembali berdetak, tim dokter menaikkan suhu tubuh Sonmaz secara perlahan hingga ke suhu normal sambil terus memantau denyut jantungnya. Sonmaz pun akhirnya sadar. Sayangnya pada saat itu ia tidak bisa mengingat setengah memori hidupnya. Ia tidak ingat dengan istri dan anak-anaknya. Pihak dokter memperkirakan bahwa sebagian otaknya mengalami kerusakan ringan karena Sonmaz sempat kekurangan oksigen. Sang istri akhirnya berjuang mengembalikan ingatan suaminya dengan menunjukkan foto-foto keluarga mereka. Setelah 8 bulan, Gülen Sonmaz mampu mengingat kembali kenangannya dan pulih seperti orang normal. Seorang dokter ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri pada keadaan kritis dan terpaksa membuat heboh rumah sakit untuk menolong nyawanya. Dokter muda Anna Baginholm berada di ambang kematian ketika ia terjebak di es ketika liburan. Perempuan 29 tahun ini terperangkap di dalam es dan bebatuan selama 80 menit sampai akhirnya regu penyelamat datang menolong. Pada saat dievakuasi dari lokasi kecelakaan, Anna sudah tidak bernyawa lagi secara klinis. Jantungnya berhenti berdetak, matanya membelalak tak bergerak, darahnya sudah beku, dan tubuhnya membiru. Setelah berhasil dinaikkan ke helikopter, tim medis melakukan CPR hingga tiba di rumah sakit. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Anna. Tim medis Rumah Sakit Universitas Tromsø mengambil alih penanganan. Butuh 100 orang dokter dan suster untuk menghidupkan kembali jantung Anna. Setelah
beberapa waktu, jantung Ana kembali berdetak. Namun beberapa organ tubuh Ana mengalami kerusakan. Ana harus melalui perawatan intensif selama 2 bulan hingga ia bisa sembuh total. Kasus pembekuan selanjutnya pernah terjadi pada seorang bayi. Sama Zohir baru berusia sebulan ketika dokter memutuskan bahwa ia harus menjalani operasi karena kondisi jantungnya bermasalah, di mana pembuluh darah yang mengalir ke jantungnya terhubung dengan cara sebaliknya. Jantung Sama yang baru berukuran lebih kecil dari bola golf ini sangat riskan untuk dioperasi. Karena itu, dokter memutuskan untuk membekukan terlebih dahulu bayi mungil ini dengan meletakkan kantung es di sekeliling kepala bayi. Dengan menggunakan mesin bypass, jantung, paru-paru, dan darah Sama didinginkan menjadi 18 derajat Celcius. Dokter juga menghentikan detak jantungnya. Pada kondisi ini, bayi Sama bisa dinyatakan meninggal dunia. Dokter hanya memiliki waktu 50 menit sebelum jantungnya dihidupkan kembali. Ajaibnya, operasi hanya berlangsung selama 23 menit dan mereka berhasil menghidupkan kembali bayi mungil ini. Dokter kemudian menghidupkan kembali mesin bypass dan darah hangat terpompa ke tubuh untuk mengembalikan suhu tubuhnya ke titik 37 derajat Celcius. 5 tahun setelah operasi, Sama dinyatakan sembuh total, jantungnya normal, dan dia bisa hidup normal seperti anak-anak seusianya. Tragedi jatuh ke dalam es juga pernah dialami oleh seorang balita bernama Gardel Martin. Maret 2015, 2 kakak lelaki Gardel membawa adik bungsu mereka keluar bermain. Bocah 2 tahun ini tidak sengaja tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Karena saat itu musim dingin, suhu air sungai sangat dingin. Kedua kakak Gardel panik dan mencari pertolongan. 35 menit kemudian petugas datang dan memeriksa bahwa jantung Gardel sudah berhenti berdetak. Sambil membawanya ke rumah sakit, petugas melakukan CPR, namun tidak berhasil membuat jantungnya berdetak. Di rumah sakit, proses CPR masih dilanjutkan selama 1,5 jam. Tim medis bergantian memompa dada Gardel, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dokter kemudian melakukan bypass jantung paru untuk memanaskan kembali tubuh bocah ini, dan cara ini berhasil. Gardel hidup kembali dan mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 hari. Setelahnya Gardel bisa pulang dan kesehatannya normal seperti anak seumurannya. Kasus terakhir datang dari seorang bayi prematur, Luis Milagros. Bayi prematur yang lahir 3 bulan sebelum waktunya ini bobotnya hanya 700 gram ketika dilahirkan. Dokter kandungan yang memeriksa sang ibu menemukan kelainan pada anak ini sehingga harus dikeluarkan secepatnya agar bisa dirawat secara intensif. Namun ketika lahir, jantung sang anak berhenti berdetak. Dokter kandungan menyerahkan sang bayi kepada dokter anak untuk diperiksa lebih lanjut, namun hasilnya sama. Analia Boutet dan suaminya sangat sedih mendengar berita ini. Mereka kembali ke rumah untuk mempersiapkan pemakaman. Malam harinya, Analia ingin melihat anaknya untuk terakhir kali dan mengambil gambar sang anak sebagai kenangan. Meskipun dokter agak keberatan, mereka akhirnya diizinkan ke ruang pendingin. Peti dibuka, Analia menyentuh tangan anaknya dan tiba-tiba bayi ini menangis. Bayi ajaib ini kembali masuk ke ruangan untuk diperiksa secara intensif. Tim medis yang menanganinya diperiksa kembali untuk memastikan bahwa diagnosa mereka tidak salah. Beberapa pakar berpendapat, keajaiban seperti ini bisa saja terjadi. Suhu yang dingin bisa memperlambat metabolisme sang bayi dan menolongnya untuk bertahan hidup. Dan pemirsa, itulah kasus pembekuan manusia untuk kesehatan yang berhasil menyelamatkan nyawa para pasien yang sudah sekarat. Perjuangan mereka patut diteladani agar tidak terlalu cepat menyerah pada keadaan.